Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang senantiasa saya takdimi Suaranya benging ya, barangkali ini di benar itu. langsung mulai nggih, Pak? Ya, suaranya belum enak, diatur dulu. Dijauhkan dulu. Benging dan memantul. Mungkin ada pesawat yang lain yang hidup di satu ruangan. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang senantiasa saya takdimi beliau Bapak dosen pengampu mata pelajaran Keprofesian Guru Bapak Maftuhin, yang saya hormati pula Ibu narasumber kita Ibu Ayu Sofiatun Najah selaku narasumber pada acara pagi hari ini. Dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini sebagai moderator akan membawa susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penjelasan materi dari Ibu narasumber. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penutup. Sebelum mengawali seminar pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadini as-Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan Ibu narasumber kita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar dari kami. Sebelumnya suara saya sudah jelas ini ya? Sudah. Sudah jelas. Sangat jelas dan memuas. Baik, langsung saja. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya jaringan pensi guru. Nah, jaringan kerja guru merupakan sekelompok guru, baik yang satu sekolah, satu bidang studi, maupun lintas bidang studi yang menjalin komunikasi satu sama lain. Jadi intinya dari jaringan kerja guru itu, sekumpulan guru yang berkumpul dalam satu organisasi, guna membahas satu hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, di sana mereka akan sama-sama sharing tentang permasalahan yang mereka alami selama menjadi pendidik atau pengajar. Entah yang berkaitan dengan cara penyampaian materi agar peserta didik bisa dengan mudah memahami penjelasannya, bisa juga saling sharing tentang penerapan kurikulum yang di pembelajaran mereka saat ada perubahan kurikulum. Karena kan saat pergantian kurikulum, tidak semua guru sebagai pendidik itu langsung mampu paham dan bisa menerapkan kurikulum baru secara menyeluruh pada mata pelajaran yang sedang mereka ampu. Mohon maaf, ini
Yang anunya PPT kok hilang ya? Nah, baik, sudah terhubung kembali. Bisa ke slide selanjutnya ya, Mbak? Ke bawah. Nah, selanjutnya itu tujuan utama jaringan kerja guru. Nah, salah satunya yang pertama yaitu membangun kerjasama sama guru. Inovatif, kreatif, efektif, dan menyangka dengan PAIKEM. Jadi di itu guru akan sharing satu sama lain mengenai bagaimana sih cara menciptakan proses pembelajaran yang PAIKEM itu, agar siswa itu dapat mudah memahami pembelajaran, juga di kelas itu siswa itu nggak bosan gitu. Nah, yang kedua ada menumbuhkan motivasi guru untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan mereka dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran di kelas. Jadi di forum itu guru juga membahas bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan dan kecakapan mereka yang dihadapi guru dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari dan menemukan metode penyelesaian sesuai dengan sifat-sifat dan kondisi lingkungan masing-masing. Nah, ini tadi yang saya singgung di awal ya, kalau jaringan kerja guru atau perkumpulan guru, ya salah satunya untuk mendiskusikan tentang masalah mengenai pengajaran yang sedang mereka alami gitu. Entah bagaimana cara menumbuhkan mood siswa agar siswa terus semangat dan tidak mudah bosan saat mereka ajar, atau metode pembelajaran yang paling efektif mereka gunakan saat pembelajaran yang paling tepat gitu. Lalu yang keempat ada memberikan jalan kepada guru untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam menerapkan kurikulum dan menggunakan teknologi pembelajaran. Nah, karena saat pergantian kurikulum, tidak semua guru sebagai pendidik itu kan bisa langsung paham ya, dan bisa langsung menerapkan kurikulum baru secara menyeluruh pada mata pelajaran yang mereka ampuh. Nah, sehingga sharing sama guru mengenai pergantian kurikulum itu sangat penting agar mereka dapat bertukar pikiran, menambah ilmu juga, sehingga bisa menambah skill dan kemampuan guru tersebut. Ya, ini sepertinya ada masalah PPT-nya ya. Ya, saya lanjutkan ya, langsung ke urgensi jaringan kerja guru. Jaringan kerja guru bisa dijadikan model yang paling baik untuk membantu guru melakukan pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Guru akan merasa mudah jika belajar atau bertukar pikiran sama guru. Mereka bisa berkomunikasi dalam memecahkan permasalahan, serta memahami tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi dalam rutinitas pekerjaan mereka sebagai pengajar. Nah, masalah-masalah yang dihadapi guru itu berbeda-beda dari satu guru ke guru lain. Jadi karena kebijakan sekolahnya atau lingkungan sekolahnya, dan juga karena kultur sekolahnya yang bisa menyebabkan permasalahan itu. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah membangun jaringan kerja guru. Langkah-langkahnya yang pertama itu ada mendata kebutuhan. Nah, mendata kebutuhan ini secara teknis dapat pula dilakukan dengan mendaftar kekurangan atau kelemahan-kelemahan dalam suatu proses pembelajaran. Ini yang dimaksud di poin ini itu saat ada keluhan yang guru alami saat melakukan proses pembelajaran. Itu semua itu ditulis, ditampung, dan nantinya itu akan dibahas di forum tersebut, sehingga nanti akan menemukan solusi bagaimana pemecahan masalah tersebut. Lalu yang kedua ada menghimpun potensi yang dimiliki para anggota yang bisa dikerjasamakan melalui usaha pengembangan jaringan. Mohon maaf,
Mbak, yang PPT bisa ke bawah ya. Ke slide bawah. Yang langkah-langkah membangun jaringan. Ya sudah, kalau gitu saya lanjutkan saja ya. Masuk ke poin kedua, yaitu menghimpun potensi yang dimiliki para anggota yang bisa dikerjasamakan melalui usaha pengembangan jaringan. Nah, di sini juga dimaksudkan agar guru bisa sama-sama sharing saat bertemu, bertukar pikiran, sehingga bisa menambah wawasan guru satu guru lainnya. Jadi selalu ada manfaat dan hikmah di setiap pertemuan mereka begitu. Lalu yang ketiga ada menemukan relasi-relasi sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing, terutama relasi kesamaan profesi sesuai kebutuhan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Karena saat para guru bertemu di satu forum, mereka akan mengenal satu teman atau mengenal orang baru lah yang bisa menjadi teman mereka, sehingga bisa menjadi relasi mereka, yang bisa mereka ajak untuk bertukar pikiran yang berhubungan dengan pendidikan. Lalu yang keempat ada mengikat kemitraan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing pihak, atau dengan kata lain bisa menemukan solusi yang saling menguntungkan, win-win solution. Nah, ini ada kaitannya dengan poin utama tadi. Jadi saat semua keluh kesah atau kesulitan yang guru alami saat melakukan proses pembelajaran itu akan diungkapkan dalam forum dan pertemuan itu, sehingga para anggota forum akan membahas semua keluh kesah itu di pertemuan forum tersebut, sehingga menemukan titik temu dan solusi dari permasalahan tersebut atau win-win solution. Nah, yang kelima yaitu mengembangkan usaha saling menguntungkan atas dasar prinsip kejujuran, saling percaya, dan saling menghormati. Usaha yang dimaksud di sini itu tentunya berkaitan dengan pendidikan ya, contohnya proses mengajar di kelas. Jadi agar forumnya berjalan lancar, maka para anggota forum harus saling jujur, saling percaya. Saling percaya yang dimaksud di sini itu seperti mau menerima masukan pendapat dari teman forumnya. Jadi dia itu percaya dengan kemampuan teman forumnya sehingga tidak menyepelekan. Nah, tindakan tidak menyepelekan ini masuk dalam poin saling menghormati. Lalu masuk ke poin ke-6, memelihara kerjasama melalui usaha interaktif antara anggota jaringan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi di jaringan profesi kerja guru ini kan ada 2 MGMP, yaitu musyawarah guru mata pelajaran yang dikhususkan untuk guru SMP, MTS atau yang sederajatnya. Lalu ada KKG, kelompok kerja guru yang dikhususkan untuk guru MI, guru SD atau yang sederajatnya. Lalu yang ketujuh ada mengikat kesamaan-kesamaan pandangan dalam wadah kebersamaan, seperti melalui usaha membangun kelembagaan dengan adanya tata nilai, sarana, dan wewenang yang disepakati bersama, kesetaraan dalam berbagai aspek kerjasama, serta keuntungan yang diperoleh semua pihak yang terlibat dalam satu jaringan. Nah, agar satu forum berjalan lancar, tentunya kan harus ada apa yang namanya tata nilai di setiap anggotanya. Tata nilai itu apa sih? Jadi tata nilai itu karakter positif yang dimiliki oleh seorang. Jadi agar forumnya berjalan lancar, semua anggota harus punya tata nilai. Kalau dalam bahasa Jawanya itu seperti enggak-engguh gitu ya. Jadi setiap ada pertemuan dan diskusi, jika dia kurang setuju dengan opini yang diucapkan oleh temannya, ya dia memberikan sanggahan yang baik, tidak emosi. Lalu selain itu juga harus adanya sarana. Nah, sarana yang dimaksud di sini itu yang berkaitan dengan tempat dilaksanakannya MGMP atau KKG. Lalu juga untuk kelancaran tersebut harus ada wewenang. Wewenang di sini itu maksudnya itu seperti itu, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara sebagai tangan kanannya forum tersebut. Yang mana pemilihannya itu juga itu disepakati oleh forum tersebut. Lalu selanjutnya yaitu jaringan kerja guru di Indonesia. Nah, di Indonesia ini jaringan kerja guru Nah, di Indonesia ini jaringan kerja guru yang diakui dan di Indonesia itu ada 2 ya. Yang pertama itu MGMP,
atau musyawarah guru mata pembelajaran, yaitu untuk SMP, SMA, SMK atau sederajat. Lalu kelompok kerja guru atau KKG untuk guru SD, MI atau sederajat. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dalam 1 tahun itu ada 12 kali pertemuan. Yang setiap pertemuannya itu membutuhkan waktu 60 menit atau 3 jam mata pelajaran untuk anak SD gitu ya. Nah, setiap pertemuan digunakan untuk membahas topik-topik seputar peningkatan kompetensi guru. Lalu paket kegiatan dalam pertemuan KKG atau MGMP harus disepakati sebelumnya, sehingga menjadi program kegiatan KKG atau MGMP dalam 1 tahun ke depan. Gitu. Nah, contoh paket kegiatannya itu seperti pengembangan silabus, RPP, lalu model-model pembelajaran, dan juga pengembangan alat peraga, lalu paket pengembangan karya ilmiah guru atau PTK. Nah, tujuan khusus dibentuknya MGMP. Yang pertama yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Jadi di forum itu guru akan bertukar pikiran satu sama lain seperti setiap permasalahan pelajaran yang dialami oleh temannya. Nah, bertukar pikiran tersebut bisa menambah wawasan yang sangat berguna untuk keberlangsungan atau peningkatan proses pembelajarannya di kelas nanti. Lalu yang kedua ada mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan siswa. Setelah para guru berkumpul dalam satu forum tersebut, para guru akan mendapatkan ilmu tambahan yang tentunya berkaitan dengan peningkatan proses pembelajaran ke depannya. Nah, kultur kelas itu apa sih? Jadi kultur kelas itu kebiasaan di kelas yang dapat memberikan pengaruh terhadap peserta didik yang berada dalam kelas tersebut. Contohnya itu seperti saat awal akan menyampaikan materi, guru memberi motivasi kepada anak-anak agar terus semangat belajar. Lalu guru bisa juga menggunakan media pembelajaran agar anak-anak itu tidak bosan, tidak jenuh seperti PPT atau video pendidikan yang berkaitan dengan materi yang sedang disampaikan. Lalu poin ketiga ada membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, guru juga harus membangun kerjasama dan keakraban dengan masyarakat sekitar agar saat guru membutuhkan dukungan, suatu hal masyarakat itu mau membantu dan beri dukungan. Nah, kita bisa ambil contoh saat pembelajaran IPA yang materi simbiosis. Nah, guru bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk diperbolehkan menggunakan area halamannya yang luas milik masyarakat tersebut. Tapi ini dalam tanda kutip kalau halaman sekolah itu sangat minim dan sempit ya. Nah, dalam halaman masyarakat tersebut kan ada banyak makhluk hidup ya yang berkaitan dengan pembelajaran simbiosis itu. Nah, nanti dulu materi yang berkaitan dengan simbiosis tersebut, lalu melakukan observasi di halaman tersebut untuk penguatan materi dan pemahaman. Lalu selanjutnya jenis kegiatan jaringan kerja guru. Pertama ada peningkatan penguasaan materi mata pelajaran. Kegiatan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap materi ajar, mengingat mata guru yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang sama dengan mata pelajaran yang diajarkan. Lalu yang kedua ada peningkatkan pemahaman kurikulum. Kegiatannya juga untuk meningkatkan pemahaman kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, mulai dari filosofi kurikulum, pengajaran, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Lalu yang ketiga peningkatan kualitas. Kegiatan ini bertujuan agar guru mempunyai keterampilan dan kemampuan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Misalnya pelatihan pengajaran tematik, kontekstual, pelatihan desain pembelajaran, dan pelatihan student active learning. Lalu yang keempat ada peningkatan kemampuan evaluasi. Nah, tujuan kegiatan ini tuh untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan evaluasi yang bervariasi, mulai pelatihan lalu penilaian portofolio, ada pelatihan pengajaran remedial dan pengayaan juga. Lalu poin kelima yaitu pengembangan jenjang atau profesi. Jenis kegiatan ini bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan guru yang dapat mendukung proses pembelajaran. Lalu, nah ini ada bagian itu ya, contoh kegiatan MGMK.
ada input, ini dana. Jadi dana yang digunakan untuk itu keberlangsungan MG atau KKG tersebut. Lalu ada guru sebagai anggotanya, kebijakan sekolah. Jadi saat guru akan mengikuti MK atau KKG itu harus punya izin dari kepala sekolah dulu gitu. Lalu kegiatannya meliputi seminar, loka karya, pelatihan, diskusi, program. Nah, outputnya ini yang bisa didapatkan guru ini, siswa semangat dalam belajar, guru lebih kreatif dalam mengajar, lalu ada ketersediaan perangkat pembelajaran, ketersediaan bahan ajar, media pengajaran lebih inovatif, lalu evaluasi terstruktur. Nah, ini yang terakhir yaitu dampaknya. Yang pertama ada kerja sama guru bidang studi terwujud, lalu pembelajaran lebih bervariasi, pencapaian nilai akademik siswa meningkat, lalu tingkat kelulusan tinggi. Begitu ya teman-teman kurang lebihnya materi yang saya sampaikan mengenai jaringan profesi kerja guru. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu narasumber atas penyampaian materinya pada pagi hari ini. Kesimpulannya yaitu jaringan kerja merupakan sekelompok guru, baik yang satu sekolah, satu bidang studi maupun lintas studi menjalin komunikasi antara satu sama lain. Tujuan utama jaringan kerja guru yaitu satu, membangun kerjasama sesama guru guna menciptakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi guru untuk meningkatkan kemampuan dan kecapakan mereka dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran di kelas. Tiga yaitu mendiskusikan masalah pendidikan dan pembelajaran yang dihadapi guru dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari dan menemukan metode penyelesaian sesuai dengan sifat-sifat mata pelajaran, guru, sekolah, dan kondisi lingkungan masing-masing. Yang keempat, memberikan jalan kepada guru untuk berbagi informasi dan pengalaman. Jaringan kerja guru di Indonesia yaitu meliputi MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran untuk SMP, MTS atau sederajat, dan untuk SMA, MA, SMK atau sederajat. Lalu KKG yaitu Kelompok Kerja Guru untuk SD, MI, dan sederajat. Demikian kesimpulan materi pada seminar pagi hari ini. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu sebagai narasumber, saya mau tanya. Tadi kan sudah dijelaskan pentingnya jaringan guru bagi seorang guru ya. Itu kan poin pentingnya bagi yang sudah menjadi guru. Nah, kalau menurut Mbak Ayu Safiatul Najah, kalau kita sebagai calon guru itu bagaimana? Maksudnya tuh jaringan guru dalam hal ini tuh bagaimana? Iya, Bel. Iya. Jadi itu Ripon Mbak Mardiana jaringan bisa lagi pertanyaannya. Pentingnya jaringan guru kan kita sebagai calon guru itu bagaimana gitu Mbak? Itu kan pentingnya ditunjukkan untuk kepada guru. Oke, monggo.
Poin penting Diwangsuli mulai, Mbak. dari nggih. Poin pentingnya tuh gini, jaringan guru bagi kita sebagai calon guru itu bagaimana? Soalnya kan yang tadi diterangkan oleh Mbak Ayu itu bertumpu pada seseorang yang sudah menjadi guru. Nah, kalau kita yang belum menjadi gurunya atau ikut kegiatan seperti apa? Sekian, terima kasih. Ya. Iya, Mbak. Terima kasih. Ini langsung dijawab dahulu apa gimana, Mbak? Ya, bisa langsung dijawab. Oh ya, monggo. Jadi itu Mbak Mar, kalau untuk kita kan yang notabene masih mahasiswa ya, yang belum SPD, belum disahkan sebagai guru. Itu ya kalau mau seperti jaringan kerja guru ini ya kita membuat kelompok sendiri gitu. Soalnya kalau jaringan kerja guru ini seperti MKMP atau KKMGMP atau KKG itu ada itu harus sebagai guru begitu. Jadinya itu harus sudah mengajar di satu tempat. Gitu. Karena apa? Karena saat guru akan mengikuti MGMP atau KKG itu juga harus izin kepada kepala sekolah setempat gitu, Mbak. Jadi kalau untuk kita sendiri yang notabene masih mahasiswa, kalau ingin punya organisasi seperti ini, ya kita membuat sendiri begitu, ngajak teman bersama mahasiswa untuk saling rembukan mengenai ini begitu. Kalau untuk ikut ke jaringan profesi ini ya, belum bisa, soalnya kita kan belum guru, belum mengulang masih mahasiswa gitu. Begitu kalau dari saya Mbak Mardiana. Bagaimana Mbak? Oke, Mbak. Bagaimana Jadi, Mbak Mardiana dengan jawaban dari narasumber? Nggih. Terima kasih. Clear nggih? Monggo pertanyaan selanjutnya. Monggo teman-teman. Monggo Mas Mijan, ada pertanyaan apa buatan? Halo, Assalamualaikum Mas Abdul Faiz. Boleh bertanya? Ya, monggo Mas Budi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika suaranya ada bising di sini karena ada kegiatan rame.
Terima kasih. Pertanyaan terkait materi hari ini adalah dari saya menanyakan terkait jaringan membuat jaringan guru antar guru ya. Misalnya kita memiliki kenalan terhadap guru di lain lembaga atau guru yang bahkan beda aliran dengan kita. Misalnya atau kita punya klien atau teman yang beda aliran, misalnya kita NU, ada teman kita Muhammadiyah, ya. Pentingkah kita membuat jaringan terhadap guru yang beda aliran tadi? Atau nggak usah? Gimana, Mas Abdul Faiz itu pertanyaannya? Saya ulangi ya. Misalnya terhadap jaringan, ini ya benar kan? Sesuai materi yang disampaikan tadi kan, Mas Abdul Faiz. Mohon diluruskan jika pertanyaan saya keluar dari konteks. Gimana? Mas Faiz, mic-nya dihidupkan. Nah. Mic-nya Oke, mohon maaf Mbak Ayu, apa ini di handphone saya atau di yang lain juga tidak mendengar suaranya Mas Faiz? Ya, Mbak Ayu, coba sepertinya ini berbicara. Mas Faiz sedang ada masalah jaringan. Itu Mas Budi bisa sekali lagi diulang pertanyaannya. Siap-siap, saya ulangi pertanyaan saya. Perlukah kita membuat jaringan antar guru yang beda aliran misalnya? Kita punya teman, tidak menutup kemungkinan kita punya teman beda aliran. Misalnya kita punya teman guru Muhammadiyah, kita di NU. Perlukah atau malah kita hindari? Terima kasih, Mbak Ayu. Mbak Mas Abdul Faiz juga. Jelas ya? Terima kasih. Ya, Mas, jelas. Jadi begini Mas Budi, kalau untuk khusus membuat organisasi antar guru itu, menurut saya ya itu, ya terserah pribadi masing-masing dia mau gabung atau tidak begitu. Tapi kalau di MP yang untuk SMP, MTS atau sederajat itu, lalu KKB untuk MISD, itu tidak mengecualikan mau agamanya apa, itu terserah malah. Kecuali yang MI ya, yang SD. Soalnya SD kan ada SD Kanisius untuk anak-anak Kristen itu ya. Lalu ada SD Islam, itu khusus anak-anak Islam. Kecuali begitu. Jadi menurut saya ya tidak apa-apa, tidak masalah. Apalagi hanya Muhammadiyah dan NU begitu. Karena beda agama pun tuh bisa. Gitu. Bagaimana Mas? Siap. Tadi tidak stres atau konflik yang bersangkutan berarti ya Mbak. Ya, ketika membangun jaringan terhadap guru yang memiliki beda pandangan atau paradigma terhadap diri kita, begitu. Ya, kalau menurut saya itu tidak konflik, karena dalam pertemuan ini kan guru kan lebih condong membahas bagaimana sih meningkatkan pembelajaran mereka di kelas gitu. Jadi mau agamanya apa itu ya apa. Oke. Ya. Ya itu saja Mbak keluhan atau pertanyaan yang muncul dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Budi atas pertanyaannya. Siap.
Ya silakan langsung bertanya. Ini Mbak, untuk kebijakan pada dalam pengembangan komunikasi dengan guru itu mungkin dari pengalaman dengan dalam hal ini. Mungkin program-program yang dilakukan. Mohon maaf, Mas Anif, bisa sekali lagi diulangi pertanyaannya. Pecah tadi suaranya ya. Ya, terdengar. Terdengar, silakan. Yang itu ya, yang paling tepat untuk itu ya, profesi kerja guru itu ya. Kalau dari pengalaman kebetulan ya bisa dipahami. Sini Mas Anik sebelumnya. Kalau dari pengalaman saya kan itu ya belum terjun ke dunia pendidikan ya, saya belum sebagai guru. Jadi ini yang saya baca dari beberapa artikel atau makalah yang pernah saya baca saja gitu ya. Kalau untuk lembaga mungkin itu ada kebijakan lembaganya tersendiri, membuat perkumpulan sebulan sekali untuk guru-guru mengevaluasi. Jadi itu guru-guru di lembaga sendiri begitu. Itu tuh organisasi di dalam lembaganya begitu loh. Nah, itu tuh apa namanya ya? Saya saat di Pondok Gembong itu ada begitu. Tapi saya itu lupa apa namanya, tapi memang ada untuk mengevaluasi begitu. Nah, kalau untuk yang dari pemerintah itu ya dua itu, MDMB sama KKB itu. Kalau setiap lembaga yang menurut saya pasti ada. Karena setiap sekolah pasti kan selalu berusaha ya untuk meningkatkan kualitas pendidiknya gitu agar menghasilkan anak-anak didik yang bernilai tinggi begitu. Begitu Mas Ani kira-kira. Ya bagaimana Mas Ani? Masih Cukup, terima kasih. sebelumnya kalau ada yang ingin ditanyakan lagi silahkan. Ada soalnya Mbak? Ada. Oke. Terima kasih. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Apa dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya mau bertanya. Iya, silakan Mbak. Dampak bagi guru. Mbak Zakia ini mau bertanya. Nggih, Oke, monggo. langsung saja nggih. Dampak bagi dunia pendidikan jika seorang guru tidak profesional dalam bertindak dan bersikap itu apa, Mas? Dampaknya. Terima kasih. Ya, dampak yang ditanyakan ini tentang dampak nggih. Nggih, Mas. Monggo Ibu narasumber bisa langsung menanggapi. Iya. Itu Mas moderator bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya, dampak. Mbak Tamara itu Mbak bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya. Nggih, Mbak. Dampak bagi dunia pendidikan jika seorang guru tidak profesional dalam bertindak dan bersikap, dampaknya itu apa bagi dunia pendidikan? Terima kasih. Ya. Sebelumnya terima kasih Mbak Tamara untuk pertanyaannya. Jadi begini Mbak, dampak guru yang tidak profesional bagi dunia pendidikan itu yang banyak sekali. Salah satunya itu namanya pendidikan. Gunanya pendidikan itu kan untuk mendidik siswa, mencerdaskan anak bangsa gitu ya. Jadi kalau guru nggak profesional, nggak tahu caranya mengulang, nggak punya unggah-ungguh, itu ya sangat kacau untuk dunia pendidikan, Mbak. Jadi menurut saya profesionalisme guru itu penting, sangat penting sekali. Karena kalau guru yang berprofesional itu akan melahirkan anak-anak didik yang bermutu juga begitu. Bahkan kan ada ya biasanya itu sekolahan. Ini saya cerita sedikit ya. Di daerah saya itu ada SMK 2. Dan yang satu itu SMK Kejuruan. Itu tuh banyak sekali muridnya. Itu juga mempunyai nilai baik di masyarakat. Dan satu lagi itu ada SMK yang dinilai kurang baik. Kasarannya itu seperti sekolah buangan gitu kasarannya. Karena apa? Karena setelah ditelaah terlebih dalam, guru di dalam, tidak hanya guru ya, BP juga, itu tuh seperti kurang niat gitu, sehingga siswanya itu jadi ugalan. Nah, dari sana itu saya itu bisa menarik kesimpulan kalau profesionalisme seorang guru itu juga penting untuk melahirkan peserta didik. Tidak hanya melahirkan peserta didik, tapi juga menjunjung nama yayasan tersebut. Begitu. Begitu Mbak Tamara kalau dari saya. Oke, Mbak. Terima kasih. Sangat cukup memuaskan. Mbak, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Silahkan teman-teman kalau ingin bertanya lagi. Nanti barangkali kalau ada waktu sebelum diakhiri saya tak coba memberikan sedikit penguatan untuk materi. Baik Pak.
Gimana? Apa langsung saya? Langsung mawon mboten napa-napa Pak. Sepertinya kan tidak ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan menggunakan sedikit waktu ini di sela-sela saya berada di lapangan. Baik, terkait dengan adanya jaringan atau jaringan kerja maksud saya, dan adanya jejaring tentang keprofesian dari guru itu diperlukan dalam rangka untuk menunjang profesionalisme guru itu. Kita sadari bahwa guru itu pun juga masuk makhluk sosial, di mana seorang guru itu tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sosial mereka, sehingga ada ketergantungan dari seorang guru tersebut, dan juga dia juga banyak diperlukan dari kelompok masyarakat tertentu, sehingga kesimpulannya kita sebagai seorang guru nanti itu tidak bisa lepas dari jejaring guru, baik itu jejaring sifatnya offline maupun jejaring itu sifatnya online, ya. Nah, karena apa? Karena pengembangan keprofesian kita itu dituntut untuk senantiasa selalu berkembang, mensikapi dengan perkembangan zaman yang ada ini. Kita tahu teknologi maupun apapun dari waktu ke waktu, dari detik ke detik itu selalu berubah, sehingga hal itu pun juga harus diikuti oleh seorang guru. Karena guru itu tugasnya adalah memberi satu pembekalan kepada anak didik, supaya anak didik itu bisa mensesuaikan dirinya dengan lingkungan, dengan kebutuhannya itu. Sehingga mutlak guru pun juga harus mengikutinya untuk perubahan itu. Dan biasanya perubahan itu bisa cepat kita dapat dari lingkungan terdekat kita, ya, lingkungan terdekat kita. Oleh karena itu, supaya ada kedekatan kita dengan lingkungan kita, maka setiap ada jaring yang terkait dengan guru, dirasa perlu kita untuk bisa memasukinya. Karena banyak hal yang positif bisa kita dapatkan dari jejaring itu. Ada pepatah, putihnya beras karena antang, ya. Oke, monggo Pak, bisa dilanjut. Penjelasan saya tidak cukup gitu. Nah, terus putus, monggo dilanjut. Saya tak ganti acara yang lain. Oke. Ibu narasumber bagaimana? Halo Ibu narasumber. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Lalu sudah diberi penguatan materi oleh Pak Mas Tauhin. Jadi itu ya, moderator bisa memberi kesimpulan ya. Ya, terima kasih Mbak.
kesimpulannya pada seminar pada pagi hari ini yaitu jaringan kerja guru merupakan sekelompok guru, baik dalam satu sekolah pun, satu bidang studi maupun lintas studi, untuk menjalin komunikasi satu sama lain. Jaringan kerja guru mempunyai tujuan, salah satunya yaitu membangun kerjasama antara sesama guru guna menciptakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Membangun kerjasama antar guru. Selanjutnya yaitu menumbuhkan motivasi guru untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan mereka dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran di Demikian materi seminar pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, demikian seminar pada pagi hari ini telah usai. Semoga apa yang disampaikan Ibu narasumber dan tambahan materi dari Bapak Maftuhin bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.